Ya, oke. Kita mulai ya, izin mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Ini tadi sudah 100 nih, sudah 100 pas. Pertama saya mau mohon maaf dulu untuk kuliahnya yang diberikan online di hari, harusnya hari libur. Tapi sepertinya akan apa ya akan kalau menunda-nunda karena minggu depan itu saya tidak bisa masuk di hari Kamis karena ada agenda juga di luar kota. Jadi eh, daripada kita apa terlalu banyak mulornya, lagian ini topik juga hanya review saja untuk bagaimana sih adik-adik caranya untuk memilih topik apa yang kalian mau angkat sebagai skripsi ya. Karena waktu di pertemuan pertama yang hari Kamis di kelas itu sepertinya masih belum banyak yang punya ide skripsi. Masih banyak yang belum pi ada judulku dok, belum pi ada ini ya. Jadi di sini saya akan perlihatkan bagaimana sih caranya kita mencari ide yang baru. Terus nanti saya akan kasih lihat ada aplikasi di website yang disebut sebagai Connected Papers atau Open Knowledge yang bisa memberikan gambaran adik-adik. Oh, yang ini masih sedikit yang teliti. Oh, yang ini sudah banyak ya. Nanti kita sama-sama lihat. Ya, jadi kita mulai dari ketika kita dapat topiknya, kita akan rubah topik tersebut menjadi rumusan masalah. Misalnya di kelas kemarin itu kan siapa sih itu Arham ya yang memberikan contoh tentang daun kemangi dengan Candida albicans. Nah, Arham harus merubahnya itu menjadi rumusan masalah. Rumusan masalahnya biasanya dalam bentuk pertanyaan ya. Misalnya bagaimana efektivitas daun kemangi dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, atau berapa persen terhadap dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida. Jadi pertanyaan itu rumusan masalahnya. Setelah ada rumusan masalah, adik-adik harus menulis proposalnya. Dan terakhir saya akan lihatkan beberapa aplikasi yang adik-adik bisa gunakan untuk menulis ya, karena sekarang kan sudah banyak sekali artificial intelligence application yang sangat-sangat membantu menulis, termasuk saya ya, termasuk saya sangat senang menggunakan kayak Grammarly, kemudian ada Site Space itu juga bagus ya, Set AI juga itu bagus. Nah, sekarang kita bertanya nih, kita mau bikin skripsi apa ya? Ini ada adik baru semester 5 terus disuruh bikin proposal penelitian kayak oke, mungkin bingung, mungkin kayak bertanya-tanya dulu kayak saya masih mau juga masih baru mau belajar ilmu kedokterannya disuruh bikin penelitian. Tapi tidak perlu khawatir karena menurut saya mahasiswa kedokteran itu mahasiswa yang memiliki critical thinking di atas rata-rata mahasiswa pada umumnya. Karena itu adik-adik sudah terbiasa beranalisa, sudah terbiasa tutorial, sudah terbiasa membaca mungkin hal-hal yang cukup iya ya, cukup banyak gitu kalian pelajari kalau setiap kuliah ya. Jadi sehingga critical thinkingnya adik-adik kedokteran itu atau masa kedokteran itu jauh di atas menurutku ya. Kalau saya lihat caranya berpikir adik-adik itu ini ya, lebih bisa ditantang untuk hal-hal baru ya. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya untuk bikin proposal penelitian ya. Ya, jadi berikutnya adalah kenapa kita harus bikin rumusan masalah dulu sebelum bikin proposal. Rumusan masalah itu sama seperti pondasi kalau kita bikin rumah, kalau kita bikin gedung ini di hotel, bikin gedung tuh biasanya itu dia pondasi. Jadi dia harus kuat dulu rumusan masalahnya. Sehingga nanti ketika kita lakukan penelitian itu, ada dilakukan skripsinya itu eh, selaras dengan rumusan masalahnya, selaras dengan tujuannya. Pokoknya nanti di ujung ini saya mau tahu efektivitasnya si daun kemangi. Saya tidak akan mau tahu efektivitas daun lain misalnya. Atau pokoknya saya hanya mau Candida albicans saja dengan konsentrasi sekian ya. Jadi tidak akan lari kemana-mana itu rumusan masak. Tidak akan lari kemana-mana itu penelitian. Oke, jadi seperti pondasi. Nah, komponen apa saja yang oke. Jadi ketika misalnya eh, kita ingin misalnya ada sudah ada topiknya, ada salah satu topiknya, ada rumusan masalahnya. Kemudian adik-adik mau terbitkan ya, harus adik-adik mau publikasi mungkin bersama pembimbing ya. Adik-adik harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang paling di tengah ini adalah desain risetnya itu harus jelas, metodologinya harus clear ya.
Kemudian harus ada ini pertanyaan yang ingin dijawab atau rumusan masalah. Ada kebaharuan di situ. Kebaharuan itu juga salah satu unsur yang dinilai ketika kalian bikin proposal sama ketika kalian apalagi kalian mau terbitkan ini karya publikasinya. Kalian mau publikasi, kebaharuan itu atau gap itu sesuatu yang dipertanyakan, cukup dipertanyakan karena untuk membedakan bahwa ini hal belum pernah diteliti sebelumnya. Jadi misalnya kayak contohnya tadi punyanya Arham tuh yang tentang Candida albicans dan daun kemangi. Saya tadi coba cari-cari di internet, ternyata ada beberapa yang hampir sama yang seperti yang diusulkan sama Arham di kelas. Jadi nanti tantangannya adalah novelty atau kebaharuan apa yang mau ditawarkan di skripsi itu kalau orang lain sudah bikin ya. Jadi apa gap, apa kesenjangan yang mau diisi. Ya, jadi ini hal-hal yang harus perhatikan supaya proposal dan penelitian kalian itu berkualitas ya dan bisa dipublikasi. Nah, sekarang kita mulai, di mana kita mau mulai nih? Apa yang bagaimana caranya dok? Saya harus memilih topik. Adik-adik pertama bisa lakukan lihat fenomena yang ada di lapangan ya. Lihat saja apa yang ada di sekitar kalian. Misalnya ada di kalian tinggal di daerah mana atau lingkungan di kampus ya atau kalian lihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang ya, apa yang terjadi? Gejala-gejala apa? Ada kasus apa yang lagi hype di sini misalnya kayak stunting gitu atau mental health ya mungkin secara ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ide ini, topik-topik tersebut pasti butuh solusi dong, butuh penyelesaian. Makanya penelitian itu hadir di situ. Butuh penjelasan tentang kenapanya, maka itu dilakukan penelitian. Butuh produk untuk menyelesaikan masalah. Misalnya butuh obat, butuh salah satu bahan makanan, butuh sesuatu yang untuk mengatasi problem itu. Maka riset itu hadir, ya. Nah, setelah kalian dapat fenomenanya, adik-adik langsung melakukan literatur review. Cari apa saja yang sudah dibikin tentang topik itu di internet. Kalian baca, kalian Google search apa, kalian literatur review, cari di PubMed, cari di Google Scholar, cari di jurnal-jurnal berkualitas, publikasi-publikasi atau penelitian yang pernah dibikin dengan topik yang kalian cari itu. Lalu nanti kalian akan mengelompokkan, oh ya sudah ada nih orang yang bikin, tetapi nah, berarti ada gapsnya, atau oh belum ada jawabannya ini untuk solusi pertanyaan ini. Berarti kalian bisa masuk di situ. Atau ya sudah ada nih orang teliti. Maka kalau sudah ada orang teliti, untuk apa kita lagi lakukan hal yang sama, ya? Jadi ada kesenjangan yang kita cari dari suatu topik masalah penelitian itu yang kalian di situ masuk hadir sebagai oh ini dok saya usulkan skripsiku begini karena belum pernah ada yang bikin atau belum pernah dilakukan di populasi yang ini ya atau variabelnya ini perlu ditambah ya karena ada referensi bilang yang ini bisa ditambah lagi atau alat ukurnya saya ubah silakan jadi ada ada kesenjangan di situ ya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah kalian mau cari referensinya di mana ya? Atau ide-ide itu di mana? Ya, paling pertama pasti ini. Kalian literatur searching, jurnal ya, publikasi, artikel. Atau dari eh, experience kalian atau personal interest kalian. Kalian suka, sebenarnya ada yang suka neurologi misalnya. Saya suka sekali ilmu neuro misalnya. Pada susah di, kalau saya suka mental health ya atau psikiatri, saya suka sekali tentang ilmu jiwa, dok. Oh, berarti disitulah kalian mulai menggali ide-ide atau mencari fenomena-fenomena di bidang tersebut. Keahlian ya, ini kalau misalnya seseorang sudah pakar, misalnya sudah S3, sudah ahli, maka dia akan mencari ide di bidang-bidang kepakarannya. Dari pengamatan, dari literatur review, atau bahkan dari berdiskusi dengan teman, dengan supervisor, kalian hadir konferensi misalnya ya, kalian hadir di seminar, kalian lihat, oh ini ternyata topiknya baru, oh ini topiknya lagi booming, oh ini belum ada penyelesaiannya, oh mungkin saya bisa masuk di situ dengan ide saya. Jadi sumber ide itu banyak sebenarnya, adik-adik bisa cari di mana saja ya. Ya, untuk memudahkan, kalian bisa mulai dengan area yang kalian familiar saja, mungkin ada area yang kalian interest saja ya. Jadi jangan dipaksa, pokoknya saya mau yang tentang in silico misalnya. Kita in silico aja tidak pernah bikin ya. Atau saya mau pokoknya yang molekuler, yang basic science saja saya susah ya. Jadi maksud saya adik area yang kalian familiar dan kalian sukai dulu. Karena dengan memulai dari hal yang paling terdekat dengan yang kita pahami,
itu saya rasa akan lebih mudah kalian nanti menjalankan penelitiannya. Ya, jangan merasa terpaksa untuk melakukan riset itu karena disuruh kain sama pembimbingku. Kalau saya sarankan kalian berdiskusi dengan supervisor, dengan pembimbing, memberikan masukan dan ide, dan berusaha mempertanggungjawabkan apa yang kalian tawarkan ya. Jadi misalnya pembimbing tak kekeh untuk mengarahkan ke topik-topik A, tapi kamu sepertinya kayak tidak setuju. Oke, tawarkan ki topik yang kamu mau, tapi berikan reasoning atau alasan kenapa ini dibikin, apa kebaharuannya. Jadinya proposalnya itu kuat gitu ya. Jadi saya rasa pembimbing kalau menerima dasar argumentasi yang valid dari kalian, dia tidak akan, kalau saya sih, kalau saya sebagai pembimbingnya tidak akan kularang, silakan lanjutkan, dan artinya dia bisa bertanggung jawab dengan hasilnya ya. Berani untuk berpikir di, ya, out of the box ya, lakukan brainstorming, diskusi-diskusi Ki dengan pakar-pakar yang ya mungkin yang terkait ya. Nah, lalu tulis ide-idenya. Mungkin idenya muncul pada saat kalian lagi di kamar mandi, atau idenya muncul pada saat kalian lagi melamun ya. Tulis, jangan lupa ditulis. Tulisnya pun tidak harus selengkap dulu. Nanti tulis saja dulu. Pokoknya tiba-tiba terlintas di kepalaku, oh hubungan antara ini dan ini. Oh, tulis saja dulu. Nanti kita cari di internet. Ya, ini tadi sudah ya. Kita harus mulai dari interest dan literatur. Nah, setelah ada rumusan masalah, adik-adik harus merubah rumusan masalah itu menjadi bentuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya lebih spesifik ya dan harus jelas. Tujuan penelitian waktu di kelas kan saya sudah bilang ada dua tipe, tujuan umum sama tujuan khusus ya. Biasanya kalau tujuan itu kita sudah menggunakan kata-kata kerja untuk mengetahui, untuk menganalisa, untuk mengukur, untuk membandingkan, untuk membedakan ya. Itu tujuan. Jadi rumusan masalah dikonversi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus ya. Nah, ini kayaknya saya sudah jelaskan di kelas. Tujuan nanti yang harus bisa diukur menjadi ujung-ujungnya kan larinya ke hipotesa. Hipotesa ujung-ujungnya ke statistik ya. Ya, jadi untuk cari ide, bagian section pertama, adik-adik mulai dari interest dulu. Yang paling saya suka, yang paling kalian suka aja dulu. Jangan dulu terlalu mengawang-awang mau menyelesaikan masalah di dunia ini. Yang kalian suka mau dulu, apakah blog apa sih yang kalian suka ya? Topik apa? Nah, itu mulai dari sesuatu yang kalian suka. Baru lakukan literatur, lalu lakukan literatur, lalu pertimbangkan apakah visible kita bikin dan adakah sumber dayanya ya. Jadi kalian ingat itu tentang Finer ya, Finer. Visible, kemudian interest, novelty, ethical, tidak melanggar etik, dan relevan. Ya, I itu important, sorry. Jadi, paling tidak visible dulu, bisa kita bikin. Dan ada sumber daya, tak ada uang, ada dana, datanya bisa diakses, maka lakukanlah topik itu. Ya. Jadi kayak terlalu mengawang-awang sebenarnya sih karena tidak ada contoh konkretnya. Tapi ya saya rasa di kepala adik-adik sudah punya pasti yang sesuatu yang kalian, topik kalian yang kalian sukai ya. Kardiovaskular, ke respirasi, ke atau imunologi misalnya. Ya, siapa yang masuk imunologi? Ya, jadi pilih dulu itu lalu nanti kalian bagi-bagi topik dari situ, kan banyak penyakit-penyakitnya ya. Silakan kalian pilih pilih yang mana yang kalian suka dengan melihat mungkin prevalensi kejadian penyakitnya di masyarakat ya. Ya, setelah ada nih topiknya, kita lanjut ke menulis ya. Untuk menulis, menulis literatur review-nya dulu. Jadi sebelum bikin proposal, saya sarankan adik-adik bikin literatur review. Tidak harus literatur review-nya yang kayak lengkap sekali, tapi yang jelas kalian punya data-data tentang apa saja yang sudah dibikin dari topik tersebut. Jadi kalian kumpulkan semua literatur, baru kita review ya. Jadi literatur review maksudnya kumpulkan literatur, baru direview. Ya, kenapa harus melakukan literatur review? Karena kita mau, kita harus bisa menjelaskan state of the art. Jadi misalnya ya, kayak ini gambar, ada lihat ini gambar apa nih? Gambar ban ya, roda ya. Jadi sebenarnya orang itu dari dulu, dari zaman dahulu kala, zaman purba, zaman hidup. Alina, kasih kecil dulu. Dari zaman dahulu kala orang itu sudah tahu bahwa untuk bisa menggerakkan suatu benda itu harus ada sesuatu yang bulat di bawah ya, sudah harus, maka orang menemukan ini roda ya, roda roda dari batu, roda dari kayu, terus lama kelamaan eh, bentuk roda ini berubah menjadi yang bentuk sekarang ya, kayak ban ya.
Jadi orang itu tidak merubah wheel, tidak mereinventing si roda tersebut, ban tersebut, tapi dia membuatnya menjadi lebih sempurna karena sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini yang disebut sebagai state of the art. Jadi ada kebaharuan bahwa oh dulu itu mungkin orang jalanan masih berbatu-batu ya, jalanan masih belum beraspal, masih tanah-tanah ya, jadi dengan begini masih bisa. Ya lama kelamaan jalanan sudah beraspal, orang sudah mau transportnya lebih jauh dari antar kota, antar apa ya, sehingga butuh alat roda ban yang lebih stabil, yang lebih bisa dipakai jalan jauh, makanya dibentuk lain seperti ini. Jadi state of the art itu kita bisa jelaskan nanti, oh dari dulu begini, terus nanti orang bikin begini, oh terus nanti ke depannya begini, ya. Kalau adik-adik bisa jelaskan ini di latar belakang di proposalmu bahwa ada perkembangan ilmu, nah itu akan menarik Ki nanti proposal Kak ya. Jadi ada perkembangan penelitian topik tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan state of the art. Nah, jelaskan Ki juga perkembangan topik tersebut, latar belakangnya kalian ya, sehingga nanti adik-adik bisa tahu posisinya, oh perkembangan riset saya itu berada di titik ini. Nanti ke depannya diharapkan begini ya. Nah, karena sejogjanya ilmu itu kan selalu berkembang ya. Suatu saat mungkin ada yang menemukan, mungkin suatu saat kita bisa dengan mudah pergi keluar kota tanpa harus naik pesawat misalnya atau bagaimana. Sekarang saja pun kita sudah bisa tatap muka dengan online kayak gini. Dulu kan mana ada ya, kita harus harus datang di kelas ya. Jadi maksud saya perkembangan itu, state of the art itu satu hal yang perlu dijelaskan di latar belakang. Sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Ya. Bagaimana menentukan state of the art atau kebaharuan topik kalian? Pertama tentukan dulu pasti topiknya, ya. Kemudian ada tentukan topiknya, kalian bikin rumusan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Lalu tentu dari rumusan masalah itu kalian tentukan kata kunci yang dipakai untuk menjaring referensi dan tentukan batasan kata kunci, tentukan batasan referensi yang mau diambil ya. Misalnya kita mau penelitian yang dilakukan di dalam Indonesia saja, atau dibatasi tahun tertentu, atau dibatasi penelitian yang apa ya? Misalnya kalian batasi publikasi yang kalian mau jaring ya. Misalnya saya tidak mau yang, misalnya tadi contohnya punyanya Arham, dia hanya mau ambil penelitian yang in vitro semua yang dia kumpulkan. Dia tidak mau ambil yang in vivo misalnya atau yang dilakukan di manusia. Jadi dia batasi pada saat dia melakukan literatur searching sehingga nanti dia bisa lihat gap-gap kebaruannya. Ya. Jadi tentukan gunakan sumber database yang high quality, jadi seperti PubMed ya. Jangan juga dari Google, jangan langsung dari Google ya. Jadi dari PubMed atau dari Google Scholar ya. Atau Semantic juga lumayan lah, Mendeley. Banyak search engine yang menurutku bisa menjaring artikel yang berkualitas. Kemudian cari yang relevan dengan kombinasi kata kuncinya. Ini saya rasa sudah diajar di topik literatur searching ya. Dan pindahkan pindahkan referensi tersebut ke Mendeley atau reference manager apapun dan lalu tulis mi reviewnya satu persatu ya. Baca satu-satu itu anunya yang kita dapat lalu bikinkan matriks. Ada aplikasi AI yang bisa membantu kita untuk bikin ini dalam waktu singkat, tapi tidak ada yang bisa membantu kita untuk mencari literatur. Tapi dia bisa membantu kita untuk membuat tabel matriks ya, namanya Site Space. Jadi dia langsung bisa bikinkan kita tabel-tabel. Yang jelas kita punya PDF semua referensi ini ya. Nanti kita coba lihat contohnya. Oke, ini tadi ya. Jadi topik langkah pertama adalah cari topik yang disukai. Kemudian yang disukai dulu, terus ya cari gapnya ya. Oke, kemudian setelah itu kumpulkan referensi dari tempat yang valid atau berkualitas ya, kayak PubMed atau Scopus juga. Kalau Scopus ini sebenarnya dia pengindeks jurnal internasional sama dengan Web of Science ya. Jadi kalau kalian ambil dari sini itu saya rasa bagus ya. Kemudian hati-hati tidak mengambil dari jurnal yang predator karena biasanya jurnal predator itu tidak melalui proses peer review yang baik ya. Jadi misalnya nih ada seorang peneliti dia mau kasih cepat terbit ini karyanya. Nah, dia masukkan saja di jurnal-jurnal ini. Biasanya di sini tidak direview dengan baik oleh editor dan reviewernya sehingga diterima dengan cepat ya. Padahal suatu karya penelitian kenapa itu
akhirnya dibilang bereputasi, tidak bereputasi karena melalui proses peer review yang cukup ketat ya. Jadi misalnya kayak saya punya penelitian, terus saya mau terbitkan di jurnal, itu akan misalnya akan direview oleh reviewer di sana, di reviewer di luar negeri yang lain ya. Jadi dia akan komentari tuh tulisan saya, ini metodenya apa, kenapa begini, kenapa tidak jelas, jelaskan yang ini. Ah, terus kenapa sampelnya begini, wih, dikomentari. Jadi setelah lolos dari situ baru bisa terbit. Jurnal yang ada di sini itu tidak melalui proses seperti itu. Sehingga mau apapun kau tulis di situ, mau mengarang-ngarang karya bebas, datanya busing bohong-bohong, itu diterima. Dan bayangkan akan menyesatkannya nanti hasil orang yang baca itu. Ya, jadi hati-hati untuk tidak mengambil jurnal dari sini. Terus setelah itu pindahkan referensi tak ke reference manager ya. Kalau yang di MP1 saya ajar pakai ini ya. Nah, karena ini lumayan gratis, ini enggak gratis, ini juga gratis, ini gratis juga. Ini kayaknya berbayar. Ya, jadi eh, gunakan referensi apa gunakan referensi yang baik ya, yang valid dan berkualitas. Jadi ingat istilahnya ada istilah garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Jadi kalau mau karyanya bagus, pastikan yang masuk juga bagus, baru supaya karyanya bagus ya. Jadi kalau yang masuk itu tidak jelas, yang keluar pasti karyanya juga tidak jelas. Oke, ini beberapa tempat. Ini saya kayaknya ada di slide literatur searching. Kalian bisa cari ini yang saya ajar di kelas ya, PubMed. Silakan bisa cari juga di Science Direct, Google Scholar juga boleh ya. Nah, silakan. Jadi eh, pastikan ada paling tidak mencari dari sini sama dari sini ya. Setelah kalian cari, semua referensi itu dipindahkan ke dalam tabel matriks. Nah, apa itu? Tabel matriks. Nah, biasanya kalau anak bimbingan saya, kalau baru baru pertemuan kedua itu saya minta membuat tabel seperti ini. Mereka harus kumpulkan semua referensi yang terkait dengan topik yang mereka mau bikin, lalu bikinkan dalam bentuk tabel. Jelaskan Kak, yang ini penelitian yang kamu dapat yang jurnal satu itu apa tujuannya, metodenya apa, sampelnya apa, bagaimana hasilnya, apa kemiripannya yang dengan punyamu, apa keunikannya, sehingga nanti kita bisa lihat gapnya masing-masing ini. Jadi dia kumpulkan tuh semua yang relevan, yang selaras ya. Lalu kita lihat nanti pada ujung-ujungnya akan ada sintesa kebaruan dari yang dia bikin, ya. Jadi kalau tidak ada ini, kita tidak bisa bilang punya kita baru atau punya kita tidak baru, ya. Ya, contohnya kayak ini, ya ini contoh tentang tabel matriks herbal medicine untuk COVID, ya. Jadi ini semua judulnya ya. Jadi ini menjelaskan semua penelitian jenis-jenis herbal yang digunakan untuk COVID. Dan ini sampelnya ya. Jadi nanti kita misalnya saya mau bikin yang lain, nah saya harus lihat oh ternyata sampelnya kemarin dia orang ini, orang ini, orang ini. Oh herbalnya dia kemarin sudah ada ini, sudah ada madu, sudah ada ini ya, sudah ada apa yang dia sebut ya. Jadi kita bisa lihat kebaruan-kebaruan apa yang sudah orang bikin sebelumnya sehingga kalau kita mau ajukan topik penelitian lagi, kita bisa menjelaskan oh ini belum pernah ada yang lakukan. Ya. Ini sudah lama sekali ini ya, tidak selesai kau sekerjakan ini karena waktu itu sibuk. Tapi belum belum sempat juga saya selesaikan ini tabel. Ya. Tapi kayaknya bisa deh. Cuman sekarang topik COVID kan sudah tidak se-hype dulu ya. Karena sekarang kan sudah tidak pandemi. Dulu memang hype banget. Atau tulisan COVID tentang apapun itu akan mudah sekali diterima. Ya. Tapi sekarang kan sudah mulai inilah. Sudah tidak lagi orang. Ya walaupun masih ada mungkin dipertanyakan eh, apa urgensinya melakukan penelitian tersebut ya. Nah, ini contoh tentang akupuntur dengan LBP ya. Jadi semua publikasi tentang akupuntur dan nyeri punggung bawah. Nah, jadi dia dikumpulkan nah nanti dia akan lihat gapnya nanti bagaimana. Nah, tabel seperti ini bisa dibantu kalian dengan Space namanya. Itu aplikasi atau website AI yang sangat-sangat bagus sebenarnya bisa membantu kita membuat tabel matriks kayak begini tanpa harus satu-satu kita copy paste baca ya. Jadi ini dulu banget ini sangat-sangat membutuhkan waktu. Selanjutnya, kalian mulai tulislah secara terorganisir, eh, tulisan tak menjelaskan semua masing-masing jurnal tersebut. Jelaskan tujuannya nanti kalian bikin apa, bagaimana nanti teorinya.
hati-hati untuk tidak langsung menulis dengan copy paste secara langsung, tapi kalian harus melakukan parafrase. Karena takutnya kalau skripsinya kalian ini mau kan biasanya kalau kalian mau yudisium kan dia dikumpul ya di perpustakaan, eh, akan diminta similarity, akan dilakukan tes Turnitin dan diharapkan itu dia kurang dari 20% ya. Jadi skripsinya nanti tolong diparafrase supaya tidak mirip, tidak betul-betul copy paste dari naskah ya. Oke, itu mulai menulisnya. Kemudian tentang aplikasi yang bisa membantu untuk menulis. Ini cukup banyak yang saya gunakan. Yang pertama, aplikasi yang kalian bisa gunakan untuk paraphrasing dan memperbaiki grammar. Grammar terutama kalau misalnya kalian mau bikin satu karya berbahasa Inggris ya, karena kan kita bukan native speaker, ya. Kalian pakai Grammarly atau Rev and Write. Tapi untuk paraphrase, Quillbot itu menurutku sesuatu yang bagus ya. Yang bisa ubah kata kalimat aktif menjadi kalimat pasif, mengubah beberapa kemiripan kata menjadi yang lain. Aplikasi berikut yang harus kalian punya ketika mau menulis karya ilmiah adalah Reference Manager ya. Ini tadi saya bilang yang gratis itu Mendeley dan Zotero ya. Ini bisa kalian pakai dua-duanya. Salah satunya, jangan dua-duanya. Salah satunya ini atau ini ya. Nanti kalau terpasang dua-dua di laptopmu nanti laptopmu bingung ya. Sebenarnya yang mana kamu pakai? Kadang dia error-error ya. Jadi salah satu aja Mendeley atau Zotero atau EndNote ya. Kalau EndNote ini sepertinya berbayar. Ya, kita lanjut ke apa aplikasi lain untuk mengecek similaritas atau kemiripan karya kita dengan yang lain. Kita gunakan Turnitin ya, aplikasi Turnitin. Nah, ini sepertinya ini eh, ada sih kalau kalian mau beli akunnya di Shopee. Ya, tapi kalaupun nanti butuh di Turnitin kan, kalian bisa ke perpustakaan saja di apa di perpustakaan Unismu itu ada Pak Didin namanya. Dia bisa menturnitinkan skripsinya kalian nanti ya. Nah, tapi bisa juga kalau kalian beli di Shopee itu kayak 50.000 ya berapa. Nah, tapi kan lumayan tong gitu ya. Ya, terus ya beberapa aplikasi AI yang cukup membantu saya belakangan ini menulis adalah ini, ChatGPT. GPT sekarang sudah bagus banget dan karena dia machine learning, semakin sering kita cokokin dengan cara berpikirnya kita, maka dia akan semakin pintar ya. Jadi mungkin responnya akan beda dengan ChatGPT yang adik-adik punya. Maksudnya masing-masing orang itu akan memberikan respon eh, yang berbeda-beda Ki. Misalnya ChatGPT ku mungkin karena sering detail sekali kutanya, kenapa begini, tolong berikan lebih detail, maka setiap dia menjawab pasti detail. Nah, jadi JGP itu sangat membantu. Heeh. Hanya nanti adik-adik harus, oh lupa aku tulis di sini, cek di Quillbot itu dia bisa mengecek, anu, bisa mengecek apakah ini tulisan AI atau bukan ya. Jadi hati-hati saja untuk memparafrase apa yang kalian dapat dari ChatGPT supaya tidak terdeteksi eh, AI yang buat ya. Tapi AI bisa membantu kita untuk brainstorming bahwa oh ya tahu ini idenya, ini idenya bagus. Atau Gemini ya. Jujur Gemini ini saya pernah satu kali saya pakai cuma saya tidak pernah ambil lagi. Lebih ke ini ChatGPT. Umata AI ini juga bagus tapi mulai bisa kurangi karena ada ChatGPT. Terus connected papers. Nah, ini kalian bisa Pak. Sebentar kita lihat ini. Ini bisa melihat visual overview dari topik-topik apa ya sih yang orang sudah teliti. Jadi kita bisa lihat nanti gambar-gambar bulat-bulatan yang banyak yang atau sedikit. Nah, semakin besar, semakin banyak itu bulatan, maka sudah banyak yang teliti hal itu. Nah, ini juga size space yang tadi saya bilang, dia bisa analisiskan literatur yang kita kumpul, membantu juga skimming. Jadi nanti saya lupa login. Sebentar saya bukakan yang ini, kalian bisa lihat. Dia bantu kita bikin tabel, ya, tabel matriks yang tadi. Ya, ya, saya rasa ini yang terakhir ya. Tidak ada yang baru sama sekali di dunia ini ya, yang mencuri ide dari orang lain itu plagiarisme, tapi kita bisa sebenarnya meramu ide-ide orang lain menjadi satu penelitian baru ya. Jadi misalnya ide yang ini, ide yang ini, ide yang ini kita gabung itu ide baru ya. Jadi dengan melihat banyaknya penelitian orang, kita bisa merumuskan satu hal yang baru juga. Oke, nah selanjutnya mungkin kita lanjut ke ini ya, ke simulasi. Simulasi. Hmm.
PPT yang ini kayaknya ada di e-learning. Adik-adik bisa bisa apa? Dapat slide-nya. Nah, ini yang pertama yang saya bilang apa ini? Open knowledge, open knowledge. Ini adik-adik bisa gunakan untuk mencari kebaruan atau kita bisa lihat overview-nya ya. Jadi tadi ini saya sudah ketik ini kata kuncinya kurkumin dan antimikroba. Hasilnya itu dia kayak gini ya. Jadi ada yang sudah banyak areanya orang meneliti tentang ini. Ya ini lumayan masih ya masih ada beberapa. Ini juga ada sedikit, ini juga satu yang meneliti tentang ini ya. Jadi topik ini sepertinya masih jarang orang bikin ya. Kemudian ini ada tahun 2009 sampai 2024 semakin gelap berarti penelitian itu semakin baru ya. Jadi yang gelap-gelap ini, jadi yang gelap ini banyak di sini berarti orang itu banyak banyak meneliti tentang ini penyakit metabolik Ki, dengan kanker kayaknya untuk kurkumin. Setelah itu di sini semua yang antimikrobanya ya masih belum masih sudah banyak nih ini tapi kalau mau baru kurkuminnya ya tentang ini atau tentang yang ini ya sedikit ini apa. Hmm, iya. Jadi kalian bisa pakai ini open knowledge atau connected papers mana tadi itu. Tertutup ya. Hmm. Oh ini tadi kok. Ini connected papers. Ini connected papers. eh Connected papers ini. Ini yang tadi, Dik. Yang open knowledge tadi yang mana ya? Oh, ini yang open knowledge, sorry. Ini tadi yang ini tadi connected papers. Ini yang open knowledge. Saya sudah buka memang tadi sebelum mulai join Zoom jadi supaya tidak lama loadingnya ya. Jadi ini tadi yang open knowledge. Jadi dia open knowledge itu dia banyak lingkaran-lingkaran begini. Jadi satu kelompok ini masih dua paper, ini ada banyak, ini ada banyak ya. Jadi yang masih sedikit papernya ya berarti itu masih sedikit orang tentang itu ya. Ini sudah ada banyak, ini juga sedikit ya. Gitu. Jadi kalian bisa melihat novelty atau mengancang-ancang topik dengan melihat dengan menggunakan ini ya. Oh, dok, ini hanya jeleknya ini kita tidak bisa download ini gambarnya ya. Tidak bisa kita kita hanya bisa screenshot saja. Nah, kalau kalian mau download referensinya di sini, ini bisa di list. Nah, terus kalian download ini. Nah, ini bisa memberikan gambaran ya. Kemudian apalagi size PSD. Size itu yang ini. Squarespace itu yang bikin saya lupa buka memang tadi ini. Squarespace itu yang membantu kita membuat ini membuat tabel matriks ya. Daftar mungkin mungkin ada yang terbiasa atau sudah pernah pakai apa beberapa aplikasi menulis ini untuk untuk apa untuk membuat karya ilmiah ya. Tuh loading. Hmm. Ya kalau ChatGPT kan kalian tahu metode ChatGPT saya tidak usah saya kasih lihat. Ya ini tunggu dulu. Dia loading. Ya, ini ada juga yang disebut selain ini ada yang pakai aplikasi namanya Force Viewer. Eh, tapi saya kayaknya enggak perlu deh ajar kalian itu karena agak ribet juga harus diinstal lagi di laptop. Tapi sebenarnya fungsinya itu dia sama aja kayak begini. Dia bisa kasih lihat kita perubahan-perubahan yang mana yang banyak ya. Jadi kalian silakan ganti aja di sini mau apa dan apa. Ya, dulu kan dia enggak masuk. Kayaknya bukan yang akun ini ku pakai. Tunggu dulu. Ini kah? Ya, mungkin ada pertanyaan sambil eh, kita apa melanjut.
sudah tidak ada misi topikku itu. Karena kan kalau nanti apa di di Superstar ini kan kalian itu hanya bikin ini, bikin proposal, Mi. Jadi tidak terlalu banyak topik kuliah, lebih ke bagaimana kalian mencari eh, ide. Oh, di sini. Sorry, sorry. Hmm. Hmm. Ya, ada yang mau bertanya, Dek? Kalau ada yang punya pengalaman menggunakan beberapa aplikasi ini, atau ada yang mau menawarkan ide? Nah, ini ya, ini contohnya. Ini yang apa? Contoh site space yang saya gunakan kemarin, ini yang kupakai kemarin bikin ini tulisan tentang kurma acwa ya, dengan Dokter Fatima, Dokter Mila, sama ada kakak asisten 2022. Jadi ini saya kumpulkan semua tulisan PDF-nya tentang kurma acwa terhadap apa sih kerusakan jaringan ya. Terus nanti dia dia bisa bantu kita nih bikinkan summary table ya. Jadi kita mau apanya di tulisan itu, hasilnya kah, metodenya kah, keterbatasannya kah, tujuannya, sisa kita tambah sini. Misalnya mau metodenya apa, tambah. Tuh, dia sudah baca nih. Hanya jeleknya kalau site space ini kita harus punya PDF-nya, ini paper. Harus punya PDF-nya baru kita upload di sini ya. Tidak bisa kalau hanya metadatanya. Tidak bisa kalau hanya metadata, harus PDF-nya. Karena pada prinsipnya sebenarnya Sciencebase ini dia membacakan dan merangkumkan kita semua PDF-PDF itu ya, sehingga kita bisa dengan mudah apa skimmingnya itu kita cepat nih. Oh, misalnya tulisan ini, oh dia pakai metode in vivo, ada acuannya dosisnya begini selama 14 hari. Terus dia periksa nanti fungsi hati, fungsi ginjal, apa nih, blood lead level, antioksidannya. Terus ada pemeriksaan jaringannya ini. Jadi kita bisa cepat. Oh, kalau yang tulisan ini dia pakai dosisnya berapa tadi ini? Dan disebut ya 1 gram per kilogram ya. Jadi cepat banget daripada ini ku download satu terus ku cari ini kan dia langsung kita bisa bisa langsung baca. Jadi ya ini diekspor aja ini tabelnya nih dalam bentuk oh. Nih Excel bisa. Ya. Udah selesai. Tabel matriks yang ku bilang tadi di slide itu sudah selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Tapi mengumpulkan PDF-nya yang butuh waktu. Mengumpulkan semua referensi-referensi di sini ini ada berapa nih? 30 kayaknya paper ya. Nah, itu yang butuh waktunya ya. Karena harus satu-satu dicari dulu di PubMed, dicari dulu di Google Scholar ya. Dan seterusnya. Oke, apa nih? Ada yang bertanya. Iya, ndah. Cara menautkan akun Med menggunakan terbatas apa? Bagaimana cara menautkan akun Med Unismu atau menggunakan fitur AI Researcher dan terbatas fiturnya? Oke, yang terbatas fiturnya karena berbayar. Menautkan akun Med Unismu. Eh, ya, jadi saya kalau nggak salah adik-adik itu punya akun Med masing-masing sesuai NIM-nya, ya, benar ya? Kalau saya kan sesuai nama saya, ini Ami Febrisa Med Unismu isi. Adik-adik punya sesuai NIM. Kalau tidak salah, itu kayaknya dikasih waktu kalian maba. Email Med itu saya sarankan kalian gunakan untuk corresponding ke ilmiah apapun, dan kan itu lumayan juga itu gigabyte-nya ya untuk menyimpannya itu besar ki Google Scholar, besar ki kapasitas folder drive-nya itu yang Med ya, sehingga saya saya banyak sekali aku pakai untuk simpan-simpan PDF, simpan apa. Terus bagaimana cara menautkan ya? Buka dulu email email Med-nya. Maksudnya buka dulu, kan dia sebenarnya email Google. Ini kan dia ini Mailmed nih. Dia kan email Google sih sebenarnya ini. Silakan buka dulu dan gunakan ini untuk apply apply eh, apa kalau kita mau submit jurnal. Cuman sebenarnya saya eh kalau saya sih jangan pakai yang official resmi corresponding tak untuk aplikasi-aplikasi eh, aplikasi-aplikasi AI ya. Nggak jadi masalah sekuritas dan lain-lain. Makanya kalau yang ini tadi yang size space ini saya tidak pakai yang Ami Febrisa. Saya pakai ada satu lagi Ami Febrisa 2 kalau nggak salah. Iya, karena maksud tuh tidak, karena kan biasa dia spamming toh, spamming ke inbox tak tentang apa ya update-update-nya begitu. Nah, kadang saya tidak mau masuk bercampur begitu dengan beberapa email-email yang masuk ke emailku yang kalau saya corresponding jurnal. Jadi ini yang saya pakai kalau mau ini,
mau pakai AI itu yang mana sih, yang ini yang Febrisa 2 ya, ini yang aku pakai. Sementara yang Febrisa 1 itu yang warna pink tadi itu yang official biasa aku pakai kalau saya email-email editor. Nah, supaya tidak terlalu banyak sih bercampur-campur dengan spamming-spammingannya dari AI ini. Nah, begitu. Tapi kalau ada mau pakai Matte Unisme ya silakan aja, nggak apa-apa. Caranya ya buka dulu yang jelas, kalian bisa buka itu email Matte-nya. Terus bagaimana kalau apa tadi yang berbayar ya? Ya, ya ada beberapa fitur memang yang berbayar. Ya, saya paham juga dengan apa. Artinya begini, ketika kalian punya project tertentu, misalnya saya harus menyelesaikan proposalku dalam waktu sekian bulan, maka kalian bisa berlangganan aja dulu sampai sekian bulan atau beli akun untuk sekian bulan ya kan banyak tuh di Shopee. Jadi nggak perlu langganan seterusnya karena kan kebutuhan kalian hanya untuk bikin proposal aja dulu ya. Nanti setelah ada pi hasilnya, baru misalnya nanti pi ada pi ujian hasil mau bikin lagi bab hasil baru langganan lagi. Jadi eh, kalau berbayar ya solusinya ya dibayar bayarnya. Nah, tapi bayarnya itu kalau saya jangan juga sampai setahun ya karena kan kalian tidak pakai terus Ji begitu. Jadi bisa langganan yang per 6 bulan, 3 bulan ya. Atau beli yang di Shopee-Shopee itu banyak sih. Begitu. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Atau ada yang mau sharing pengalamannya menulis pakai apa? AI, ChatGPT. Oh, ada satu lagi ya. Saya mau kasih lihat size space. Bukan size set AI. Nih. Ini juga bagus ini. Set AI juga bagus. Ini juga bagus. Ini juga bagus menurutku. Tapi kalau kita mau pakai ini kita harus kombinasikan sama ChatGPT. Karena kan dia modelnya adalah kita klik yang asisten, terus kita tanya pertanyaan. Misalnya ya, jelas apa? Misalnya apa bagaimana apa nih? Kebijakan nasional. Bagaimana bisa ke bahasa Indonesia? Saya biasanya langsung bahasa Inggris. Coba bahasa Indonesia. Bagaimana? Karena kan dia bentuk pertanyaan, ini. Ask a question. Jadi tanya pertanyaan. Daun hormat apa punya Aram dek bisa dapat menghambat tumbuhan jamur. Tumbuhan apa tadi? Jamur ya, Candida. Coba. Oke, dia cari. Bagaimana? Apakah dia jawab bahasa Indonesia juga? Saya tidak pernah aja tanya pakai bahasa Indonesia sih. Saya biasa tanya pakai bahasa Inggris. Oh kalau kita tanya bahasa Indonesia, dia jawab juga bahasa Indonesia. Nih, dia bikinkan ya. Bagaimana daun kemangi bisa menghambat? Daun kemangi telah menunjukkan dua bagusnya jawabannya ini. Nika dikenal sebagai bla 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 bla. Terus dia mengandung apa nih? Mengandung ekstrak ini antioksidan, flavonoid, saponin, minyak esensial, Gelodin. Gelodin itu yang dikutip sama ini. Terus kemampuan ini beberapa penelitian. Nah, jadi ketika kita tanya ini, dia jawabkan ke ini, ya. Dan ini kita, kalau saya yang mau mengambil paragraf ini bisa saja saya copy, tapi saya harus mengecek, paling tidak mengecek si Hasan memang bilang kayak itu, si Wirayuni itu memang bilang kayak itu, ya, atau Iskandar itu memang bilang kayak yang ini, ya, sehingga kita kita juga tetap pada ujungnya kita tetap yang akan verifikasi hasilnya. Jadi jangan langsung diterima yang ininya punyanya ini Iskandar bahwa Iskandar bilang kayak ini betul ya. Kemudian setelah kalian mengecek, kalian harus memparaphrase ini ya. Ini kan jawabannya AI itu. Jadi ini harus kalian ya parafrase lagi pakai Quillbot misalnya ya supaya tidak betul-betul murni seperti begini kata-katanya. Gitu. Jadi AI ini menurutku juga bagus. Bagus banget. Hanya kadang harus dikombinasikan sama ChatGPT karena kan untuk bikin pertanyaan yang apa sih yang kita mau tahu itu kan bisa kita di brainstormingkan sama si GPT. Jadi pertanyaan ChatGPT ditaruh di sini. Terus begitulah, begitu maksudnya itu supaya kalian tidak betul-betul kayak
aduh buntunya ini otak. Tidak, tapi ada AI yang bisa memberikan ide-ide. Ya, oke, jadi sudah ada beberapa yang saya share ke adik-adik. Silakan dicoba-coba saja di rumah ya. Ya sambil apa weekend kalau nggak ada ini kan lagi libur ya. Sambil ini cari-cari ide, coba-coba klik-klik yang tadi yang kami bilang ya. Sudah nih, terus nanti kan masih ada waktu ya, sekitar berapa bulan kalian susun. Oke, mungkin cukup atau ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ini sudah hampir jam 10 ya. Saya bilang 10.30, tapi kalau jam 10 sudah selesai ya mungkin sudah cukup apalagi hari Sabtu. Iya, sudah sudah tidak ada. Saya rasa kalian sebaiknya mencoba tadi yang saya praktekkan supaya adik-adik bisa latihan. Santai saja, tidak usah bilang dulu apa ini mau ku teliti. Tenang, don't worry ya, don't worry. Iya. Ya, insya Allah adik-adik bisa lancar proposalnya, idenya. Bukan di pintu jam. Ada di situ. Insya Allah proposalnya lancar, idenya ada segera ya. Oh ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Yang saya sengaja bikin tugas bab 1 supaya kalian ada stimulus lah untuk bikin ya. Kalau ndak ada tugas, kalian rasa aduh, ndak mau buka-buka ini mendelay ya. Nah, ada tadi yang bertanya kemarin apakah mau tugasnya itu sesuai dengan proposalnya yang di store Ibu Juli? Boleh iya, boleh tidak. Kalau mau iya ya lebih bagus sudah ada draft bab satunya. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas adik-adik belajar lagi membuka Mendeley membuka lagi reference manajernya, mencari literatur searching ya supaya tetap merasa ada oh ada harus proposal yang kubikin. Ya kalau tidak ada mungkin cukup Medi. Terima kasih banyak adik-adik atas waktunya 1 jam di hari Sabtu ini. Mohon maaf mengganggu weekendnya. Semoga apa lancar nanti buat skripsinya. Ya, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila sabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, Waalaikumsalam Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Dok.